Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan seluruh pengikutnya. Dan semoga kita semua selalu dilindungi di jalan kebenaran hingga hari kiamat kelak. Saya mahasiswa atas nama Muhammad Rifai Hendrawan dengan NIM 220501078 akan mempresentasikan seminar proposal untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Seminar Penelitian Ekonomi Syariah. Baiklah, saya akan mempresentasikan seminar proposal yang berjudul Analisis Strategi Pengembangan Usaha Warung Sate Remiga Ibu Sinase, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Kemudian latar belakang. Warung Sate Remiga Ibu Sinase merupakan salah satu usaha kuliner khas yang beroperasi di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Usaha kuliner tersebut sudah berdiri sejak tahun 1998 yang berlokasi di Jalan Dr. Wahidin, Kecamatan Selaparang. Usaha ini dikenal dengan sajian satenya yang bercita rasa autentik dengan menjadi salah satu ikon kuliner daerah, yang dimana potongan daging sapi yang akan diolah harus dimarinasi terlebih dahulu kurang lebih 2 jam sebelum dibakar. Namun juga sate remiga diberikan beberapa rempah tambahan yang membuat tiap gigitannya terasa gurih dan kaya akan rempah yang membuat cita rasa yang autentik. Meskipun memiliki keunikan produk dan pelanggan setia, persaingan dalam industri kuliner semakin ketat, terutama dengan munculnya restoran modern dan warung yang sejenis, yang menawarkan variasi menu dan layanan yang lebih inovatif. Kondisi ini menuntut pemilik usaha untuk terus beradaptasi dan mengembangkan strategi bisnis agar tetap bertahan dan berkembang. Selain faktor persaingan, perubahan selera konsumen dan perkembangan teknologi juga mempengaruhi pola konsumsi. Kehadiran layanan pesan antar berbasis aplikasi dan tren digital marketing mendorong pelaku usaha kuliner untuk beralih ke strategi pemasaran modern. Warung Sate Remiga Ibu Sinase perlu merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan daya tarik usaha untuk memperluas pangsa pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang dihadapi oleh Warung Sate Remiga Ibu Sinase. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorisasi strategi pengembangan yang efektif agar usaha ini dapat lebih kompetitif dan berkelanjutan di masa mendatang. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisis strategi pengembangan usaha Warung Sate Remiga Ibu Sinase. Kemudian rumusan masalah. Pada penelitian ini ada dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi pengembangan usaha pada Warung Sate Remiga Ibu Sinase dalam upaya membangun usahanya. Yang kedua, strategi pengembangan usaha apa yang paling tepat diterapkan oleh Warung Sate Remiga Ibu Sinase agar meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis di tengah persaingan pasar kuliner di Kota Mataram. Kemudian tujuan dan manfaat. Yang pertama, untuk mengetahui strategi pengembangan usaha pada Warung Sate Remiga Ibu Sinase dalam upaya mengembangkan usahanya. Yang kedua, untuk mengetahui strategi pengembangan usaha apa yang paling tepat diterapkan oleh Warung Sate Remiga Ibu Sinase agar dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis di tengah persaingan pasar kuliner di Kota Mataram. Kemudian manfaat bagi peneliti. Untuk memperbanyak wawasan, pengetahuan, dan pengalaman baik secara teori maupun praktek, utamanya perihal tentang strategi pembangunan usaha. Udah bagi institut perguruan tinggi. Diharapkan juga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan juga dorongan bagi mahasiswa khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kemudian dapat bermanfaat bagi peneliti yang lain untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai permasalahan yang sama. Kemudian ruang lingkup dan setting penelitian. Pertama, lokasi penelitian. Yang digunakan oleh peneliti sebagai objek penelitian adalah pada Warung Sate Remiga Ibu Sinase di Jalan Wahidin Saudari Husudo, nomor 11B, Kelurahan Remiga, Kota Mataram. Kemudian objek penelitiannya
adalah strategi pengembangan usaha Warung Sate Remiga Ibu Sinasih. Fokusnya adalah aspek-aspek manajerial dan faktor seperti pemasaran, keuangan, operasional, serta faktor eksternal dan internal usaha. Kemudian subjek penelitian adalah pemilik, karyawan, dan pelanggan Warung Sate Remiga Ibu Sinasih, serta pihak-pihak terkait lainnya. Mereka akan menjadi sumber informasi melalui wawancara, survei, atau observasi terkait kondisi dan strategi usaha yang sedang diterapkan. Kemudian telah pustaka yang menjadi rujukan pada penelitian ini, yaitu penelitian sebelumnya, itu skripsi Saruni yang mengangkat judul Analisis Strategi Pengembangan Usaha Kue Kering Nut Safir, Gomong Kota Mataram, yang jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mataram tahun 2019. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek, di mana penelitian sebelumnya menjadi objek penelitiannya adalah usaha kue kering Nut Safir, dan dari penelitian terdahulu fokus penelitiannya adalah analisis strategi pengembangan bisnis usaha kue kering Nut Safir, Gomong Kota Mataram. Sedangkan penelitian ini yang menjadi titik fokusnya adalah analisis strategi pengembangan Warung Sate Remiga Ibu Sinasih, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Terus berikutnya penelitian Abdul Hafiz 2017 yang berjudul Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Prospek Pengembangan Usaha Kerupuk dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Glogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini membahas tentang bagaimana usaha kerupuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Adapun kesamaan penelitian yang ditulis oleh Abdul Hafiz dengan penelitian ini adalah sama-sama tentang pengembangan usaha yang terfokus pada usaha kecil, menengah, dan sama-sama merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Kerangka teori. Yang pertama ada analisis strategi. Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Secara umum, strategi adalah acuan perusahaan untuk memperoleh misi dengan metode memajukan kekuatan internal dan eksternal di dalam bisnis. Strategi mempunyai cara untuk menciptakan tujuan jangka panjang seperti melakukan perluasan geografis, likuiditas, rasionalisasi, karyawan, joint venture, dan diferensiasi. Kemudian yang kedua ada strategi pengembangan usaha. Pengembangan dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan konseptual, teoritis, dan moral individu sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Sedangkan usaha adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok untuk mendapatkan penghasilan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Suatu usaha memproduksi atau membeli barang atau jasa yang akan dijual ke pelanggan. Ada beberapa strategi pengembangan usaha yang dapat diterapkan. Yang pertama, strategi produk, kemudian strategi harga, strategi lokasi dan distribusi, kemudian terakhir strategi promosi. Kemudian ada yang ketiga ada analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu cara untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis dalam rangka merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika, dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat minimalkan kelemahan serta ancaman. Tujuan analisis faktor internal yaitu untuk mengetahui kinerja dan kegiatan yang bersifat strategis. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung. Dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Warung Sate Remiga dalam kategori UMKM yang memiliki peran penting dalam perekonomian lokal. Dengan kerangka teori ini, penelitian diharap dapat memberikan pemahaman mendalam tentang kondisi strategi yang relevan bagi Warung Sate Remiga Ibu Sinasih serta menghasilkan rekomendasi pengembangan usaha yang sesuai dengan lingkungan bisnis di Kota Mataram. Kemudian ada metode penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif
yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Kemudian kehadiran penelitian. Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti mutlak dibutuhkan karena peneliti sendiri yang menjadi instrumen atau lebih dikenal dengan sebutan instrumen kunci, yang dimana peneliti akan menjadi pengumpul data yang utama. Kemudian ada sumber data. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek atau informan dari mana peneliti mengambil data. Adapun yang menjadi informan adalah pemilik usaha, karyawan-karyawannya, dan beberapa pelanggan warung Sate Remigo Ibu Senasih, Kecamatan Salaparang, Kota Mataram. Sesuai dengan penjelasan di atas, data penelitian dikategori menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer sumber data utama atau pertama di lapangan. Dalam hal ini, data penelitian berasal dari pihak pemilik usaha warung Sate Remigo Ibu Senasih. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode untuk memperoleh informasi, yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun observasinya yaitu menggunakan observasi nanopartisan, di mana peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen. Hal-hal yang peneliti observasi atau amati antara lain peneliti mengamati kondisi warung Sate Remigo Ibu Senasih, Kecamatan Salaparang, Kota Mataram, tentang bagaimana strategi pengembangan usaha yang dilakukan warung Sate Remigo Ibu Senasih dalam meningkatkan pendapatannya. Kemudian ada wawancara. Dan penelitian ini menggunakan metode wawancara yang tidak terstruktur karena alternatif jawaban tidak ditemukan oleh peneliti. Salah satu mendapatkan data dengan bertanya dalam bentuk komunikasi verbal atau wawancara untuk mendapatkan informasi dan informan. Terus dokumentasi. Dari penelitian ini akan mengumpulkan data melalui dokumentasi, di mana yang harus peneliti dokumentasikan adalah proses dari penelitian yang dilakukan. Adapun mendokumentasi proses wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan dan lain sebagainya. Kemudian ada analisis data, itu ada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian ada pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi, menggunakan bahan referensi, dan diskusi teman sejawat. Itu saja presentasi dari proposal penelitian saya. Proposal yang saya gunakan adalah dalam kategori KW, yang dimana latar belakang masalah telah direkayasa atau tidak berdasarkan fakta di lapangan. Alasannya karena saya masih perlu banyak belajar terkait dalam pembuatan proposal penelitian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.